Squidward. Yellow's in look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu ketika terlihat ada sebuah roket luar angkasa menuju ke planet yang dimana benda tersebut sambil mendarat di atasnya. Tak hanya itu, di saat sang penumpang keluar, rupanya itu adalah seorang SpongeBob yang bertujuan menancapkan bendera Krusty Krab. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba ada sebuah getaran kencang yang ketika dilihat lebih jauh, rupanya guncangan yang dimaksud berasal dari rumah SpongeBob yang sedang tertidur. Seorang mimpi yang berusaha membangunkan, sial di saat sudah bangkit guncangan kembali terjadi sampai-sampai dirinya ketakutan bercampur memeluk Gary. Kemudian getaran yang lagi-lagi muncul, akhirnya sang SpongeBob memberanikan diri untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di bawah. Setelah sampai pada lokasi dan sosok misterius terlihat, ia pun langsung berusaha ingin menghajar sambil meminta bantuan Gary untuk membantu, yang tak lain dengan cara mengeluarkan otot kekar pada seekor siput. Tapi ketika mereka ingin menghajar dan sambil menghidupkan lampu, rupanya target yang dimaksud adalah Nerlin yang tanpa ragu memeluk siput milik SpongeBob. Tak hanya itu, mereka berdua juga sama-sama berpelukan hingga berbicara satu sama lain di depan Gary. Namun di saat SpongeBob menanyakan di mana keberadaan Nobby, beruntung orang yang dimaksud langsung muncul dengan keadaan tubuh yang sudah kekar. Dan setelah berjumpa, dirinya langsung memeluk sang SpongeBob. Selanjutnya Nobby yang memegang kulkas ternyata itu adalah santapan, serta di sebelah SpongeBob tak disangka terdapat seekor kuda yang sepertinya itu adalah tunggangan Nobby dan Nerlin. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya pagi, terpantau SpongeBob telah bangkit dari tempat tidur yang bergegas menuju ke kamar mandi. Akan tetapi setelah masuk, mengejutkan di dalam terdapat seorang Nerlin yang sedang mandi di dalam kloset. Kemudian SpongeBob yang sontak menutup mata dan berusaha memberikan sikat. Sial di saat diberikan, Nerlin tanpa rasa bersalah memakai tubuhnya untuk dijadikan sebagai penggosok badan. Di lain sisi, Patrick yang telah menunggu di luar ingin mandi, tapi tidak pada seorang Nobby yang memasak makanan di dapur dengan jumlah yang tidak sedikit. Apalagi setelah selesai dirinya langsung memberikan secara sigap ke beberapa mulut sekitar termasuk SpongeBob dan Gary. Ya walaupun ia sebagai peserta terakhir merasa tersiksa guys. Selesai dari makan pagi, tibalah mereka semua bersantai di luar sambil membuat sesuatu dari kayu yang berguna. Seperti tusuk gigi, ayam panggang dan sebuah gitar yang diciptakan oleh SpongeBob. Ya walaupun Squidward yang memandang hal tersebut, dirinya langsung berlari kabur dari kebun. Kemudian tak hanya itu saja, Nobby yang sangat kreatif juga tanpa ragu merombak rumah SpongeBob menjadi tempat tinggal bertemakan kayu. Dan ketika mereka berusaha masuk, ternyata bagian dalam juga berhasil diubah. Di sini SpongeBob yang tiba-tiba senang dan langsung merubah penampilan. Tiba-tiba dari luar ada suara ketukan pintu yang ketika dibuka ternyata itu adalah teman Nerlin yang ingin berkunjung ke Bikini Bottom. Ia yang juga berusaha berkenalan dengan SpongeBob ternyata juga tidak ketinggalan dengan Nobby, yang mana mereka sepertinya saling akrab sampai-sampai bergelut yang diikuti oleh Nerlin. SpongeBob yang hanya bisa melihat dari jauh, lagi-lagi ketukan kembali muncul yang rupanya ketika dibuka orang tersebut adalah teman Nerlin yang kedua. Dan di saat ketukan ketiga dibuka, sial seluruh orang-orang yang seperti Nerlin masuk secara brutal sampai-sampai rumah yang dimasuki ingin meledak melihat pengungsi yang datang terlalu banyak. Tak hanya masuk saja, ternyata masing-masing orang juga tanpa rasa bersalah menggunakan fasilitas rumah SpongeBob dan membuat suasana sekitar seperti tempat tinggal mereka. Waktu demi waktu berlalu hingga tiba saatnya malam. Squidward yang ingin tidur rupanya ia terganggu dengan kebisingan yang selanjutnya tanpa pikir panjang dirinya berusaha keluar dari rumah. Bukannya masalah sudah selesai, tiba-tiba dari sisi lain Patrick muncul untuk bertujuan menarik Squidward ke dalam rumah SpongeBob. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah berita Bikini Bottom yang membahas keganasan makhluk pendatang di perkotaan.
Seperti yang terlihat, hampir seluruh gedung yang ada dirombak oleh mereka, seperti rumah Tuan Puff, restoran Krusty Krab, serta termasuk studio pemberitaan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, mereka bertiga yang juga melihat peristiwa yang buruk di TV, beruntung Nerlin juga sempat mencari cara untuk mengatasi makhluk pendatang yang membuat kekacauan. Dan setelah dibahas dengan penuh ketegangan, akhirnya mereka menuju ke rumah Plankton untuk meminta bantuan mengusir makhluk tersebut. Di sini Plankton yang punya cara, dengan sigap ia memanggil temannya lewat alat canggih untuk meminta bantuan kepada kawanan Plankton. Dan setelah berhasil memanggil dengan sigap, makhluk yang dimaksud keluar dengan sangat banyak berlari menuju ke markas perkumpulan. Di saat sudah tiba pada salah satu seseorang, dengan cepat para Plankton menghajar atas perintah ratu yang berada di bawah. Dan selesai membuat gatal pada satu target, kemudian berlanjut pada orang-orang lainnya, hingga seorang kapten mencoba membunyikan trompet peringatan kepada para kelompok. Merasa terancam akan Plankton yang menyerbu, beruntung dengan rasa bersalah mereka kembali mengubah masing-masing bangunan, dan hal yang dimaksud juga tidak ketinggalan atas pengejaran oleh para Plankton. Selanjutnya, selesai mereka mengembalikan keadaan termasuk rumah Larry. Tanpa pikir panjang, teman Nerlin itu langsung diusir menjauh dari Bikini Bottom. Kemudian SpongeBob dan dua orang lainnya yang bersenang atas kerja Plankton, tak disangka dirinya yang merasa bangga mencoba meminta ciuman, dan hal itu malah dilakukan oleh SpongeBob. Untuk pada sore harinya, terlihat Nobby sedang ingin bergegas pulang dengan menyusun barang di gerobak dan berpamitan kepada SpongeBob. Akan tetapi yang sangat bikin terkejut di saat selesai dari berpamitan dari kedua belah pihak, tak disangka kereta yang berjalan menjauh pulang, rupanya setelah diteliti mereka berdua mengarah ke rumah Squidward yang setelah masuk terdengar suara jeritan amarah. Dan selanjutnya film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di rumah Sandy, terlihat beberapa warga Bikini Bottom sedang asik mengikuti acara makan-makan, yang ketika SpongeBob mencoba melahap dengan penuh gembira, malah ia menanyakan dari mana asal selai yang lezat ini. Sang Sandy mengatakan kalau selai tersebut berasal dari sebuah pohon yang disadap, malah Patrick yang memandang mencoba mengeluarkan cairan ubur-ubur. Yang berakhir Squidward yang di sebelah terkena sengatan. Kemudian Sandy yang berlanjut memberi beberapa anak pohon untuk dipelihara. Tak disangka beberapa dari mereka sempat terheran yang dikarenakan pohon yang dimaksud tak berada di wadah. Dan rupanya setelah dilihat lagi, Sandy sedang mengolah terlebih dahulu benih tanaman. Yang setelah selesai barulah benih itu dilemparkan ke masing-masing pot yang dipegang. Namun di sisi lain Patrick yang memasukinya ke mulut membuat benih pohon hidup di atasnya, dan Sandy dengan cepat mengambil serta menaruhnya pada wadah. Selanjutnya setelah semuanya mendapatkan pohon yang diberi, tak disangka setelah pulang Tuan Puff mengajak tanamannya untuk jalan-jalan. Begitu juga dengan Tuan Crab yang memanfaatkan pohon tersebut sebagai petugas komplain, di mana setiap ada orang yang melapor tentang makanan di restoran, Tuan Crab mengarahkannya ke pohon yang dimaksud. Kemudian di situasi Squidward, di sini bisa kalian lihat dirinya mencoba bermain klarinet, yang sial saking semangatnya pohon itu malah menjadi rontok tak terkendali. Tapi pada sisi Patrick ternyata ia mengajak pohonnya menonton televisi, yang apa boleh buat ketika sang bintang laut tertawa, pohon pemberian Sandy malah berakhir layu. Setelah hal itu ternyata SpongeBob juga tak ketinggalan, di mana pohon tersebut tak disangka ia jadikan seperti hewan peliharaan. Seperti yang terlihat, ia mencoba menidurkan pohon serta membacakan sebuah buku cerita agar cepat tertidur. Tapi yang sangat bikin terheran di saat ia asik membacakan buku, sang pohon yang terbaring dapat berbicara, sampai-sampai SpongeBob yang melihat terkejut. Namun di saat SpongeBob mencoba memeluknya, sang pohon terlihat tak mau dan bercampur marah karena ia tidak mau disentuh. Tak berapa lama kemudian, SpongeBob ternyata mencoba melapor kepada Sandy tentang hal apa yang terjadi dengan anak pohon yang diberikan. Hingga ketika makhluk itu ditarik dan berbicara dengannya, sontak Sandy langsung bersemangat
dan dengan sigap mengenakan kostum untuk pergi ke rumah SpongeBob. Sandy yang telah datang dan masuk ke rumah, ia pun langsung menyaksikan apa yang terjadi dengan hadiah pemberian. Yang selanjutnya tanpa berlama-lama mereka pun mengajaknya jalan-jalan di luar. Tapi kejadian aneh tak hanya dialami mereka saja, rupanya Tuan Puff juga sama-sama mengalami, sampai-sampai kendaraan yang sempat tadi ia bawa malah telah beralih yang dengan cara kebut-kebutan. Sampai-sampai SpongeBob dan Sandy terheran melihatnya. Di lain sisi, beberapa pelanggan Krusty Krab yang menanyakan tentang keluhan Patty, malah sang pohon ketika menjawab tidak profesional, yang berakhir para pelanggan yang komplain menumpahkan makanan dan berlanjut pergi, dan Tuan Crab hanya bisa bersedih melihatnya. Squidward yang masih saja bermain klarinet di depan pohon, sial pohon yang dapat berbicara menilai buruk alunan musik, dan yang terjadi Squidward berakhir kesal. Kejadian serupa ternyata juga dialami Patrick, di mana di saat Patrick yang masih menonton TV sambil memakan pizza, sang pohon dengan berani berbicara bahwasanya kelakuan bintang laut seperti bayi. Tapi dirinya yang mendengar tak ambil pusing dan hanya bisa tertawa sambil melahap makanan. Kemudian Tuan Crab yang sudah terlanjur marah, apa boleh buat pohon yang dimiliki dibuang keluar dengan cara dilempar. Tapi yang bikin unik ketika ia mendarat tak disangka pohon mengeluarkan benih yang selanjutnya barulah dirinya kabur. Namun pembuangan juga dilakukan oleh Tuan Puff, di mana bisa kalian lihat di saat Tuan Puff menghentikan kendaraan dan mencoba mengambil alih, ia tanpa ragu membuang ke pinggir jalan dan lagi-lagi benih pohon berjatuhan. Tapi ketika ia berlari, benih yang terjatuh dapat tumbuh dan juga secepatnya juga bisa kabur. Beberapa pohon yang sudah dibuang oleh beberapa pemilik dan menghasilkan pohon lainnya membuat beberapa penduduk Bikini Bottom didatangkan oleh mereka, sampai-sampai orang yang sedang mandi dikejutkan, serta beberapa anak di taman dibuat rusuh. Apalagi yang lebih parah, beberapa pohon tanpa segan melempari benih ke sebuah rumah seseorang yang menjadi para pohon berusaha masuk dan membuat kekacauan. Tak cukup dengan itu, perkotaan Bikini Bottom juga diserang habis-habisan yang alhasil warga panik. Kemudian di detik yang sama, Tuan Crab dan dua orang lainnya datang yang marah kepada Sandy terkait pohon yang diberi. Dan hal itu juga disertai amarah penduduk Bikini Bottom. Mereka semua yang menuntut keadilan kepada Sandy. Beruntung dengan hal tersebut, ia memiliki cara di mana berawal SpongeBob diperintahkan membagi undangan pertunjukan yang dituju kepada para pohon. Setelah selesai, selanjutnya acara pertunjukan pun dimulai, di mana di sini Sandy berusaha menunjukkan sebuah mesin yang bisa merubah benda menjadi sesuatu yang unik. Salah satu pohon yang penasaran dengan alat tersebut, dengan sigap ia naik ke atas untuk mencoba mesin yang katanya bisa merubah suatu benda. Sandy yang tanpa ragu menghisapnya ke dalam. Mengejutkan, alat itu berguncang sangat kuat, yang selanjutnya barulah dari lubang belakang keluar sebuah kursi terbuat dari kayu. Para pohon lainnya yang ketakutan melihat hasil akhir yang terjadi, mereka memutuskan untuk kabur. Tapi ketika temannya yang menjadi kursi mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang terbaik, mereka yang tadi kabur kembali dan malah ingin secepatnya masuk ke mesin Sandy. Ketika semuanya telah masuk secara bersamaan dan Sandy berusaha mengendalikan alat, beruntung para pohon yang tadinya brutal berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti lemari, kursi, dan meja. Namun setelah semuanya berubah, tak disangka para penduduk Bikini Bottom menikmati benda yang dihasilkan, seperti mencoba menunggangi layaknya kuda dan beberapa aktivitas lain yang menyenangkan. Serta tak ketinggalan juga dengan SpongeBob dan Sandy. Ya, walaupun di tengah aksi itu mereka berdua sempat dikerjai sampai-sampai jatuh ke bawah. Dan film pun berakhir guys.